Sesuai kalender BWF selaku Federasi Bulu Tangkis Dunia, turnamen bergengsi kejuaraan dunia 2022 akan segera bergulir. Berdasarkan jadwal yang sudah ditetapkan, kejuaraan dunia 2022 rencananya dilangsungkan di Gimnasium Metropolitan Tokyo, Jepang dari tanggal 22 hingga 28 Agustus 2022. Mengingat turnamen ini berkategori prestisius, maka sudah dipastikan Indonesia akan mengirimkan wakil-wakil terbaiknya di 5 sektor yang dipertandingkan. Sejauh ini dipastikan ada 15 wakil Indonesia yang terdaftar sekaligus akan tampil di kejuaraan yang sangat bergengsi ini. Tunggal putra dan ganda putra menjadi penyumbang wakil terbanyak dengan meloloskan masing-masing 4 wakil. Dari daftar nama yang dirilis, ada 1 pemain dengan label non-platnas, yakni tunggal putra Tommy Sugiarto, sementara pemain non-platnas lainnya, yakni ganda campuran Praveng Jordan melatih Daiva Oktavianti, yang sejatinya mendapat undangan dari BWF, gagal berpartisipasi akibat Praveng Jordan yang masih menjalani perawatan akibat cedera beberapa waktu yang lalu. Dari kabar terbaru yang berhasil kami dapatkan, ada beberapa pemain Indonesia yang sebenarnya mendapatkan undangan dari BWF namun terpaksa gagal tampil. Untungnya, Indonesia diperkenankan mengirimkan wakil-wakil pengganti. Dengan demikian, fix skuad Indonesia sebanyak 15 wakil dari 5 sektor. Berikut ini kami tampilkan daftar lengkap skuad Indonesia yang akan tampil di Badminton World Championship 2022. Dari sektor tunggal putra ada 4 wakil, yakni Anthony Sinisuka Ginting, Jonathan Christie, Cico Aura Dwi Wardoyo, dan Tommy Sugiarto. Dari nomor tunggal putri, Indonesia mengirimkan 2 wakil, Gregoria Mariska Tunjung dan Putri Kusuma Wardani. Selanjutnya sektor ganda putra akan diwakili 4 wakil, yakni 1. Pasangan Marcus Fernaldi Gideon Kevin Sanjaya Sukamulyo, 2. Pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, dan yang keempat, pasangan Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri. Sektor ganda putri, Indonesia mengirimkan 2 perwakilan, pasangan Ripka Sugiarto dan Siti Padia Silpa Ramadanti. Pasangan yang kedua, Febriana Dwi Puji Kusuma Amalia Cahaya Pratiwi. Dan yang terakhir dari sektor ganda campuran, Indonesia mengirimkan 3 perwakilan. Yang pertama, pasangan Rino Privaldi Pita Hanintias Mentari. Kedua, pasangan Rehang Noval Kus Haryanto Lisa Ayu Kusumawati. Dan yang terakhir, pasangan Sakaria Josiahno Sumanti Hediana Juli Marbella. Dari 5 nomor tersebut, peluang terbesar untuk meraih gelar juara rasa-rasanya masih datang dari sektor ganda putra. Tanpa mengesampingkan nomor lainnya, ganda putra Indonesia memang masih kerap menjadi penyumbang gelar di berbagai turnamen. Tak diragukan lagi, dominasi ganda putra Indonesia di berbagai ajang BWF Super Series begitu kuat. Bahkan baru-baru ini, ganda putra Indonesia menorehkan catatan sejarah dengan sukses menciptakan All Indonesian Semifinal di turnamen Singapore Open Super 500. 4 ganda putra yang mencetak sejarah atau rekor bersejarah tersebut adalah pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan, Muhammad Reza Pahlevi, Sabar Karyaman, pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, serta ganda muda
Leo Rolikanando, Daniel Martin yang akhirnya tampil sebagai juara di turnamen tersebut. Dari 4 pasangan ganda putra Indonesia yang akan tampil di kejuaraan dunia kali ini, tentu sangat sulit memprediksi siapa yang bakal berjaya. Walaupun mengalami masa redup di tahun 2022, ganda putra pasangan Kevin Sanjaya Sukamulyo Marcus Fernaldi Gideon masih layak ditempatkan sebagai salah satu kandidat juara. Selain karena posisinya yang masih nyaman di ranking 1 dunia, Kevin Sanjaya Marcus Gideon juga sangat berambisi untuk meraih gelar juara dunia. Meskipun dikenal sebagai Raja Super Series, The Minions belum sekalipun menjuarai ajang kejuaraan dunia. Hal ini tentu bisa menjadi motivasi tersendiri bagi Kevin Gideon untuk menampilkan performa terbaiknya sekaligus membuktikan diri sebagai salah satu ganda top dunia yang masih layak diperhitungkan. Selanjutnya pasangan senior Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Meskipun umurnya tidak muda lagi, Dadedi sejauh ini masih konsisten memberikan penampilan terbaik sekaligus masih menjadi salah satu pesaing kuat bagi ganda-ganda muda lainnya. Apalagi berbicara tentang kejuaraan dunia, Hendra Ahsan tentu punya catatan manis. Sepanjang keikutsertaannya, pasangan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan sudah 3 kali tampil sebagai juara dunia, yakni edisi tahun 2013, 2015, dan edisi tahun 2019. Catatan gemilang ini tentu menjadi poin tersendiri bagi pasangan Hendra Ahsan. Berdasarkan data dan fakta tersebut, ditambah kematangan serta pengalaman yang mentereng, maka tidak salah kalau kita masih menempatkan pasangan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan sebagai salah satu calon kuat juara dunia 2022. Selanjutnya ada pasangan yang sedang on fire, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto. Tampil perkasa sepanjang tahun 2022 ini, Fajar Rian digadang-gadang menjadi salah satu kandidat terkuat juara dunia 2022. Dari 11 turnamen yang telah diikuti di tahun ini, Fajar Rian sukses menembus 7 final, 3 diantaranya berbuah gelar juara dan 4 runner-up. 3 gelar juara yang berhasil dipersembahkan pasangan Fajar Rian masing-masing Swiss Open, Indonesia Masters, dan Malaysia Masters. Sementara 4 posisi runner-up diraihnya di Korea Open, Thailand Open, dan Malaysia Open serta Singapore Open. 4 turnamen lainnya yang diikuti pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto masing-masing Jerman Open sampai babak 16 besar, All England 32 besar, Badminton Asia Championship medali perunggu, Indonesia Open quarter final. Dari catatan tersebut, maka sangat layak menjagokan pasangan Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto sebagai salah satu kandidat juara dunia 2022. Berikutnya ada ganda muda potensial pasangan Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri. Pasca menjuarai turnamen bergengsi All England 2022, Bagas Fikri tidak pernah lagi tampil di partai final dari sejumlah turnamen yang diikutinya. Dari 10 turnamen yang sudah diikuti setelah juara All England, tercatat Bagas Fikri hanya mampu menembus babak semifinal Korea Open pada bulan April yang lalu. Selebihnya, Bagas Fikri 5 kali tersingkir di babak pertama atau R32, yakni di Swiss Open, kejuaraan Asia Championship 2022, Indonesia Masters, Malaysia Masters, dan Singapore Open. Kemudian 3 kali mencapai babak 16 besar,
yakni Thailand Open, Indonesia Open, dan Malaysia Open, serta 1 kali kandas di babak perempat final, yakni di Korea Masters 2022. Dari data dan fakta tersebut tidak bisa dipungkiri bahwa pasca juara All England 2022, Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri belum konsisten menampilkan performa terbaiknya. Namun satu hal yang tidak bisa dilupakan, bahwa seperti yang pernah dilakukan di ajang All England 2022, Bagas Fikri tetap berpotensi menghadirkan kejutan di kejuaraan dunia kali ini. Bagas Maulana Muhammad Sohibul Fikri tidak menutup kemungkinan kembali menjadi batu sandungan bagi ganda-ganda unggulan. Di sektor ganda putra ini sendiri, wakil-wakil Indonesia diprediksi bakal mendapatkan ganjalan berat menuju tangga juara. Ada beberapa pasangan yang kami prediksi akan menjadi batu sandungan bagi ganda-ganda putra Indonesia, yakni juara Olimpiade 2022 pasangan Lian Wang Chiling dari Taiwan, pasangan Aaron Chia Soh Woyik dari Malaysia, dan tentunya ganjalan terberat digadang-gadang bakal datang dari wakil tuan rumah Jepang, yakni pasangan Takuro Hoki Yugo Kobayashi. Selain tampil di depan publik sendiri, Hoki Kobayashi memang menjadi ganda tersukses di tahun 2022. Beberapa gelar juara sukses di koleksi ganda Jepang ini. Kesuksesan pasangan Takuro Hoki Yugo Kobayashi mengoleksi beberapa gelar juara di tahun 2022 ini sekaligus mengantarkannya berada di peringkat 2 dunia, menggusur ganda andalan Indonesia pasangan Muhammad Ahsan Hendra Setiawan. Dan dari beberapa pertemuan terakhir dengan ganda-ganda putra Indonesia, Hoki Kobayashi terbilang punya catatan manis. Pasangan Kevin Sanjaya Markus Gideon, pasangan Hendra Setiawan Muhammad Ahsan, Fajar Alfian Muhammad Rian Ardianto, semuanya pernah mengalami kekalahan dari Takuro Hoki Yugo Kobayashi di tahun 2022 ini. Kita sudah mengulas panjang lebar kans wakil-wakil Indonesia dari nomor ganda putra. Selanjutnya, peluang terbesar untuk meraih prestasi tertinggi kami perkirakan datang dari sektor tunggal putra. Anthony Sinisuka Ginting kami tempatkan sebagai nama terdepan untuk meraih gelar juara dunia kali ini. Selain karena peringkatnya yang tertinggi, Anthony Ginting juga digadang-gadang sudah kembali pada level permainan terbaiknya. Terakhir, Anthony Ginting baru saja menjuarai Singapore Open setelah mengalahkan The Rising Star dari Jepang, Kodai Naraoka. Dari sektor tunggal putra ini, kans Indonesia juga tentu ada di pundak Jonathan Christie. Menyandang predikat sebagai tunggal kedua Indonesia, Jonathan Christie justru lebih mentereng dalam hal prestasi di tahun 2022 ini. Tercatat, Jojo sukses meraih 1 gelar juara, yakni Swiss Open, runner-up Korea Open, dan runner-up Badminton Asia Championship 2022. Dengan catatan tersebut patut kita tunggu kiprah Jonathan Christie di kejuaraan dunia 2022 kali ini. Selain Anthony Ginting dan Jonathan Christie, satu lagi tunggal putra Indonesia yang bisa saja melahirkan kejutan, yakni tunggal Cico Aura Dwi Wardoyo. Meskipun peringkatnya kalah jauh dari Anthony Ginting dan Jonathan Christie, namun Cico Aura Dwi Wardoyo kini mulai menampakkan tajinya. Cico tercatat sukses meraih medali perunggu di ajang Badminton Asia Championship 2022. Bahkan di ajang tersebut, Cico sukses mengalahkan unggulan pertama Kento Momota dari Jepang. Kegemilangan tunggal putra berdarah Papua ini berlanjut di turnamen Malaysia Masters Super 500, di mana Cico tampil sebagai juara. Gelar ini menjadi gelar Super 500 perdana yang diraih Cico Aura Dwi Wardoyo.
Datang sebagai pengganti Cesar Hireng Rustapito, Cico Aura Dewi Wardoyo bisa saja membuat kejutan di kejuaraan dunia kali ini. Tentunya tidak mudah bagi tunggal-tunggal putra Indonesia untuk meraih gelar juara dunia. Ada sejumlah pemain yang berpotensi menjadi batu sandungan bagi Anthony Ginting dan kolega. Sebut saja andalan tuan rumah Jepang Kento Momota, serta pemain-pemain muda potensial seperti Lakshya Sen dari India, Lee Zijia dari Malaysia, bocah ajaib dari Thailand Kung Laput Pititsan, serta comebacknya andalan Cina Si Yuki sudah pasti menjadi tantangan tersendiri bagi Anthony Ginting, Jonathan Christie maupun Cico Aura Dewi Wardoyo. Dan tantangan terbesar kami perkirakan datang dari Raja Tunggal Putra saat ini, siapa lagi kalau bukan Viktor Axelsen dari Denmark. Namun sekecil apapun peluangnya, kita selalu berharap Tunggal Putra Indonesia bisa melangkah lebih jauh di kejuaraan dunia kali ini. Tanpa mengesampingkan sektor tunggal putri dan ganda campuran, kami menempatkan ganda putri pasangan Ripka Sugiarto, Siti Padiasilpa Ramadanti menjadi salah satu andalan Indonesia yang diharapkan bisa berbicara lebih jauh di Badminton World Championship 2022. Sempat dipisah, Ripka Sugiarto, Siti Padiasilpa Ramadanti kembali dipasangkan di kejuaraan dunia 2022. Ini tidak lepas karena bersama pasangan barunya Pebi Valencia, Ripka Sugiarto belum memenuhi syarat untuk ambil bagian di kejuaraan dunia. Begitu juga pasangan Siti Padiasilpa Ramadanti Apriani Rahayu yang peringkatnya belum mencukupi syarat untuk tampil di ajang ini. Sementara pasangan Apriani Rahayu Grecia Poli yang sebenarnya diundang BWF tidak dapat tampil karena Grecia Poli sudah resmi gantung raket sejak beberapa bulan yang lalu. Kita harapkan dari 15 wakil yang berpartisipasi dalam Badminton World Championship 2022 ada wakil-wakil Indonesia yang mampu mempersembahkan gelar juara dunia. Semoga.